bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik-wik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih telah menonton video-video saya. Selamat datang di channel Peternak Mahmud. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya, yang sudah WA saya, baik WA ataupun lewat komentar ya. Banyak sekali dari subscriber saya atau beberapa diantaranya yang bertanya, Om, kalau misalnya marmut saya kasih makanannya udah banyak tapi kok cuit-cuit terus gitu kan. Nah, saya akan jawab ya. Marmut itu kalau misalnya dia ada kendaraan, dia ada orang yang buka pintu, atau dekat dia ada yang marmut itu sensitif ya guys. Jadi sensitivitasnya tinggi. Jadi ketika kita keluar dari pintu, misalnya saya keluar dari pintu, marmut itu sudah cuit-cuit kayak gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi marmutnya itu memang kalau sudah dikasih makan atau kita baru ngambil makanan dari tempatnya, itu marmutnya langsung kayak gitu. Itu memang wajar. Kemudian yang kedua, Om, kalau misalnya marmutnya ditaruh di dalam satu box, itu jantan dua betina, bisa nggak? Sebenarnya boleh saja ya. Jadi kalau misalnya marmutnya itu banyak betinanya, misalnya betinanya 5, jantannya 1 juga boleh kayak gitu ya. Jadi yang penting jantannya jangan banyak, terlalu banyak gitu. Kalau misalnya jantannya banyak, itu pasti akan berantem ya, atau berkelahi, karena mereka selalu kayak perebutan kekuasaan gitu ya. Jadi karena koloni sifatnya ya, jadi mereka kayak berebut kekuasaan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, juga masih sama. Masih ya, pertanyaan dari subscriber saya yang sama ya, Sofian ya. Terima kasih ya Sofian sudah bertanya di WA secara langsung. Pertanyaannya juga tentang seputar marmut. Sofian ini tanya begini, Om, kalau misalnya marmutnya yang jantan 3 bulan, yang betina itu 11 bulan, bisa hamil atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang menarik sekali ya. Tergantung dari besar kecilnya marmut kalian. Ketika marmutnya itu yang 11 bulan itu besar, sedangkan betinanya jantannya itu 3 bulan itu kecil, tetap dia masih bisa untuk melakukan pembuahan atau kawin ya. Jadi bisa, cuma ya itu tadi susah ya. Artinya yang besar tuh betinanya nanti dia akan kalahnya itu karena dia besar betinanya. Kemudian yang 3 bulan itu kecil, walaupun kecil cabai rawit berani, tapi dia akan tetap kalah karena postur tubuhnya itu belum memadai. Nah, lebih baik kalau misalnya betinanya itu masih kecil atau jantannya udah besar, itu bisa, misalnya betinanya 3 bulan, jantannya 11 bulan, itu bisa ya. Kebalikannya ya, kalau masih kecil itu bisa juga dia agresif gitu ya, agresif terhadap betinanya, cuma karena postur tubuhnya kalah ya, jadi nggak bisa. Kadang dia salah posisi gitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ya, banyak sekali ya pertanyaannya. Saya senang sekali kalau kalian itu bertanya langsung kepada saya di WhatsApp yang ada di yang ada di sini ya, di deskripsi, kolom deskripsi. Oh ya, ada lagi juga ya, banyak sekali pertanyaan yang mengatakan bahwa marmut di sana berapa Om gitu kan. Ya, kalau di sini saya terus terang, kalau di sini tergantung ya, tiap daerah itu berbeda-beda. Kadang marmutnya itu ada yang 25 itu sudah
sudah indukan atau yang 20 masih kecil. Nah kayak gitu kalau di sini ya. Atau yang hias ada yang 30. Yang hias kayak Abisian itu kan hias yang biasa aja ya, sama yang hias tapi udah tua gitu kan, yang 30-an gitu. Itu tergantung dari tiap daerah masing-masing berbeda gitu. Tapi ada yang hias tuh mahal karena itu perawatannya juga harus intensif. Karena kalau saya kan marmut hias tapi lokal gitu ya guys. Jadi setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Lombok di Mas Alfarizi kalau tidak salah itu marmut ada yang harganya 60, 70, ada yang di subscriber saya juga ada yang 75 per ekor. Nah kan setiap daerah itu beda-beda ya. Jadi setiap daerah, setiap kota, setiap peternak marmut juga berbeda-beda harganya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa oh ini marmutnya harganya segini rata-rata, enggak bisa. Jadi sangat bervariasi gitu. Nah ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang datang dari subscriber saya. Kalau kalian mau tanya silahkan di kolom komentar atau lewat Jabri saya. Oh ya, satu lagi nih dari Mas Alfarizi, katanya Mas, kalau misalnya marmut dikasih batang pisang boleh nggak? Boleh sih ya. Kalau marmut saya juga pernah saya kasih batang pisang, tapi tidak terlalu yang batang pisang yang di dalam ya, yang putihnya itu, tapi tidak terlalu ngamel atau tidak terlalu suka. Alasannya Mas Alfarizi adalah karena marmutnya tidak dikasih minum ya, karena di dalam batang pisang itu banyak airnya, jadi bisa dikasih. Nah, sebenarnya dikasih timun juga bagus ya Mas Alfarizi. Nah, timun juga bisa menggantikan kalau misalnya tidak mau dikasih minum, kasih aja timun ya. Timun itu juga banyak airnya, jadi bisa dengan alternatif timun. Sayur-sayuran itu bagus buat buat si marmut. Cuma itu tadi sayur-sayuran jangan terlalu banyak, karena nanti kalau banyak itu resikonya adalah kandangnya cepat basah dan kotor gitu ya. Nah itulah tadi ya, jadi pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya. Jika teman-teman di sini mempunyai pertanyaan seputar marmut ya, khususnya karena saya marmut lokal ya, marmut lokal yang murahan aja gitu ya, silahkan tanya di WhatsApp langsung atau di kolom komentar ya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian untuk seputar marmut ini. Terima kasih telah subscribe channel ini. Terima kasih juga telah komen. Terima kasih juga telah kirim ke WhatsApp saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga ya, di Peternak Marmut ya. Ini Instagramnya ada di sini juga. Kalian juga bisa follow Instagram saya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.